Haleluya. Salam jumpa kembali dalam acara Pancaran Air Surgawi Belajar Ngerti Teologi. Topik kita masih melanjutkan topik sebelumnya, yaitu langit dan bumi yang baru bagian yang kedua. Saudara, sebelum saya melanjutkan pemaparan mengenai langit bumi baru bagian yang kedua, maka ada pertanyaan yang perlu saya jawab terlebih dahulu berkaitan dengan video di bagian pertama yang lalu. Pertanyaan tersebut adalah, di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, ketika orang-orang yang disesatkan oleh iblis itu bersama dengan orang-orang yang ada di luar Kristus, mereka yang sudah mati dan kemudian dihidupkan kembali dan harus menghadap tahta pengadilan tahta putih, maka dibukalah semua kitab. Penafsiran pertama, semua kitab itu adalah kitab-kitab suci agama-agama yang ada. Tetapi penafsiran yang kedua adalah dokumen-dokumen yang mencatat secara detail perbuatan-perbuatan mereka. Lalu kira-kira mana yang benar? Apa yang dimaksud dengan semua kitab itu? Kalau kita melihat Wahyu 20 ayat 12, bahwa mereka semua orang-orang itu diadili menurut perbuatan mereka. Jadi saudara, manusia itu punya kecenderungan untuk membantah, untuk menyangkal perbuatan-perbuatan salah yang sudah dilakukannya. Jadi, semua kitab, semua buku yang dimaksud adalah catatan secara detail semua perbuatan dari manusia-manusia itu. Sebenarnya Allah tidak perlu buku-buku itu, karena Allah Maha Tahu. Tetapi manusia selalu meminta bukti. Manusia inginnya membantah apa yang sudah dia lakukan. Sehingga diperlukan dokumen, diperlukan buku yang mencatat semua detail perbuatan mereka, dan kemudian itulah yang menjadi bukti bahwa mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi, pengertian dari semua kitab menunjuk kepada dokumen-dokumen yang memuat detail perbuatan-perbuatan mereka semua. Pertanyaan berikutnya adalah, di situ dikatakan bahwa ada kitab kehidupan. Dan kalau namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, maka orang itu akan dilemparkan ke neraka. Sebaliknya, kalau tercatat, berarti dia selamat. Berarti di pengadilan tahta putih masih ada orang-orang yang bisa selamat. Lalu apa kriterianya? Mengapa mereka tercatat dalam kitab kehidupan sementara yang lainnya tidak? Nah, inilah yang akan saya bahas nanti dalam bagian yang kedua, khususnya mengenai penghuni langit bumi yang baru. Mari kita akan ikuti deskripsi dari langit dan bumi yang baru berikut ini. Saudara, pembahasan mengenai langit dan bumi yang baru bisa kita perhatikan dalam kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Saya sudah mempersiapkan dalam bentuk PowerPoint disertai dengan ayat-ayat pendukung. Pembahasan yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa langit dan bumi yang baru bukanlah material lama yang diperbarui, namun semua unsurnya benar-benar baru. Kita lihat Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Berdasarkan ayat itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa langit bumi yang dimaksud adalah benar-benar baru. Dalam bahasa Yunani dipakai kata kainos. Kainos bisa memiliki pengertian unsur atau material lama yang diperbaharui tampilannya. Tetapi kainos juga memiliki pengertian unsur dan material benar-benar baru. Ketika kita perhatikan ayat pertama tadi dari pasal 21, bahwa langit dan bumi yang lama telah berlalu, berarti langit dan bumi yang diciptakan adalah benar-benar baru.
bukan unsur atau material lama yang diperbarui, melainkan benar-benar baru. Kemudian kita bisa memperoleh deskripsi yang kedua, bahwa di bumi yang baru tidak ada laut dan tidak ada lautan. Kalau kita melihat pasal 22 ayat pertama dan ayat yang kedua, yang ada adalah sungai-sungai. Jadi kita bisa membayangkan betapa indah dan betapa luasnya hamparan dari bumi yang baru, sebab tidak ada lautan. Lalu kemudian, di bumi yang baru tidak ada kutuk, hukuman, kematian, perkabungan, penderitaan, air mata, penyakit. Sungguh-sungguh sudah tidak ada lagi. Kalau kita melihat di bumi yang lama, pasca kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, maka tanah terkutuk, bumi terkutuk, penuh dengan pergumulan hidup manusia, penderitaan, sakit penyakit, rasa tidak aman, ancaman, dan lain sebagainya. Tetapi di bumi yang baru, semuanya itu sudah tidak ada lagi. Berarti yang ada adalah kebahagiaan, damai sejahtera, keamanan, dan sukacita. Bumi yang baru adalah bumi yang sangat subur, dengan berbagai pohon dan buah-buahan, termasuk pohon kehidupan. Kalau kita bandingkan dengan bumi yang lama, yang harus diupayakan, kadang-kadang orang-orang mengalami gagal panen, tanah menjadi kurang subur, tetapi di bumi yang baru selalu subur. Bahkan, kalau kita bandingkan dengan Taman Eden, masih jauh lebih subur bumi yang baru. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, bahwa Adam ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tetapi di bumi yang baru sudah tidak perlu lagi diusahakan, karena tanahnya sangat subur. Pohon-pohon dan buah-buahan selalu berbuah lebat. Ditambah lagi ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini yang pernah ada di Taman Eden, kemudian dipindahkan kembali di bumi yang baru. Ayatnya jelas, ada di Wahyu 22 ayat yang kedua. Dan di sana sudah tidak ada lagi kenajisan, kejahatan dan dosa. Penghuni-penghuninya menggunakan kodrat baru, hidup seperti malaikat, tidak ada kedagingan, tidak ada hawa nafsu jahat, dan tidak ada lagi perbuatan dosa. Sehingga tidak akan mungkin ada lagi penebusan atau juru selamat episode yang kedua. Lalu kemudian di langit bumi baru penuh cahaya kemuliaan Allah yang bersinar-sinar. Sudah tidak perlu lagi menggunakan benda-benda penerang seperti langit dan bumi yang lama. Cahaya kemuliaan Allah lebih dari cukup untuk menyinari langit dan bumi. Di tengah-tengah dari langit bumi baru atau bumi baru khususnya, ada ibu kota, ada pusat kota yang disebut dengan Yerusalem baru, sebagai pusat pemerintahan di langit bumi baru. Kota Yerusalem penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Tembok dan gerbangnya tinggi besar, terdiri dari 12 buah. Dan di atas 12 dasar dari tembok dan gerbang itu tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. 12 rasul kemungkinannya yang ke-12 adalah Rasul Paulus, atau mungkin juga si Matias yang masuk dalam urutan rasul yang ke-12, dan kita tidak mempermasalahkan apakah Paulus termasuk ataupun tidak. Yang jelas 12 rasul itu mendapatkan penghormatan, mendapatkan penghargaan bahwa nama-nama mereka ada di dasar dari tembok dan gerbang Yerusalem yang baru tersebut. Ukuran kota Yerusalem baru, baik panjang, lebar maupun tinggi adalah 12.000 stadia. Satu stadia sekitar 200 meter. Jadi kalau kita kalikan 12.000, kita akan temukan angka 2.400.000 meter atau sekitar 2.400 kilometer.
panjangnya, lebarnya, tingginya sama semua, yaitu 2.400 km. Berarti kota ini sangat luas, kota ini sangat megah karena sangat tinggi juga. Itulah Yerusalem baru sebagai pusat pemerintahan Allah. Dasar-dasar dari tembok terdiri dari batu permata yang indah-indah, seperti yaspis, nilam, mirah, zamrud, dan lain sebagainya. Kalau di antara saudara ada yang suka, bahkan menjadi kolektor dari batu-batu yang mahal, batu-batu yang indah, semuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan batu-batu yang indah yang ada di bumi yang baru kelak. Penerangan kota Yerusalem bersumber dari kemuliaan Allah dan Kristus sebagai lampu penerang ilahi. Langit bumi baru sudah diterangi oleh kemuliaan Allah. Tetapi yang membedakan dengan Yerusalem baru, di situ ada Kristus sebagai lampu-lampu yang menerangi juga. Kemuliaan Kristus menerangi di Yerusalem baru. Pemimpin yang tertinggi adalah Bapa yang duduk di tahta dan bisa diperhatikan, bisa dilihat oleh semua penghuni. Juga Kristus sebagai anak domba yang juga duduk di atas tahta. Penghuninya adalah yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Saya dan saudara gereja Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang disebut sebagai penghuni langit bumi baru. Lalu kemudian ada penduduk-penduduk atau penghuni yang lainnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau disesatkan oleh iblis. Mereka tidak mau masuk di dalam kelompok Gog-Magog seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya. Meskipun mereka tidak alami hukuman api dari langit, tetapi mereka tetap harus masuk kepada pengadilan takhta putih. Tetapi mereka semua selamat karena mereka ditemukan tercatat dalam kitab kehidupan. Ada juga orang-orang yang harus diadili di pengadilan takhta putih, tetapi mereka juga selamat karena mereka diadili menurut hukum hati nurani seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma. Ada juga penghuni yang lain, yaitu umat Allah perjanjian lama, seperti Abraham, Musa, Nuh, dan lain sebagainya. Meskipun mereka tidak disebut sebagai gereja Tuhan, mempelai Kristus, umat Allah perjanjian baru, tetapi mereka tetap sebagai umat Allah perjanjian lama, yang juga sebagai penghuni langit dan bumi yang baru. Seluruh penghuni tidak dapat berbuat dosa lagi, karena sudah menggunakan kodrat baru. Hawa nafsu, keinginan daging sudah tidak ada lagi. Jadi di sana benar-benar hidup dalam kekudusan. Tidak bertumbuh besar, tidak berkembang biak, sehat selalu, dan abadi atau tidak mengalami kematian. Kegiatan kita salah satunya adalah mempersembahkan ibadah yang terbaik di hadapan tahta Allah dan anak domba di Yerusalem baru. Nanti kita akan berkumpul, ada ibadah raya, ibadah akbar dari seluruh orang-orang percaya, seluruh penghuni yang ada di langit bumi baru untuk mempermuliakan Allah dan anak domba. Di samping kegiatan-kegiatan yang lain, ada kegiatan utama kita, yaitu memberikan ibadah yang terbaik. Ini semua adalah peristiwa puncak, di mana penggenapan seluruh janji-janji firman Allah yang ada di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-7, semuanya dapat tergenapi. Demikian deskripsi dari langit dan bumi yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Tetap kuat dalam iman, setia sampai akhir, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, layani Dia semaksimal mungkin. Kelak kita akan menikmati yang Tuhan sudah siapkan, tujuan akhir, yaitu langit dan bumi yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Kalau ada di antara saudara yang mau mengajukan pertanyaan, saudara bisa tulis di kolom komentar, dan saatnya nanti saya akan mengambil waktu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sampai jumpa dalam acara Pas Banget, kesempatan yang akan datang dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.